Everyone, I'm Valentina. I want to share material about leadership behavioral. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama kita mau tahu perilaku kepemimpinan. Jadi perilaku kepemimpinan itu tindakan nyata seorang pemimpin, ya. Pemimpin itu melakukan yang dia itu harus mempengaruhi, dia harus mengarahkan dan membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Secara nggak langsung di sini dinotis bahwa seorang pemimpin itu nggak hanya sekedar dia memerintahkan, tapi juga dia harus memberikan motivasi, dia juga harus mengarahkan apa yang dia kasih tugasnya gitu. Terus dia harus melakukan pendampingan, bimbingan supaya tujuan organisasi mereka itu tercapai secara bersama-sama gitu. Hal penting yang harus diperhatikan, seorang pemimpin itu gak hanya sekedar dia ngasih teori, tapi dia harus praktik gitu supaya bisa dicontoh sama anggota-anggotanya gitu. Terlihat dari bagaimana dia bisa berinteraksi kepada karyawannya dalam kesehariannya mungkin gitu. Perilaku kepemimpinan juga harus mencerminkan yang namanya dia harus memperlihatkan value-nya bagaimana, attitude-nya seperti apa, dan mindset seorang pemimpin itu seperti apa gitu. Teori perilaku kepemimpinan, yang pertama itu ada teorinya Ohio-State Theory, yang mana dia memberikan pengarahan bahwa pemimpin ini dilihat dari bagaimana dia memberikan tugas, struktur tugasnya bagaimana gitu. Lalu hubungan dia ke karyawannya tuh seperti apa. Jadi bisa dikatakan pemimpin itu efektif. Pemimpin yang efektif itu menghasilkan sesuatu yang seimbang. Dan yang kedua teorinya managerial grid dari Black dan Moulton. Fokusnya pada dua hal, dia fokus sama produksi dan manusia. Kalau produksi berarti bagaimana kinerja di dalam perusahaan, di dalam organisasi. Kalau pada manusia berarti bagaimana hubungan seorang pemimpin itu berelasi dengan karyawan atau organisasinya. Adapun 5 tipe kepemimpinan. Yang pertama ada namanya impoverished, rendah semua. Berarti di sini si pemimpin itu memberikan tugasnya sedikit, lalu relasinya juga sedikit. Ada country club, dia tinggi hubungannya tapi rendah tugas. Nggak better dong di sini, karena hubungannya berarti relasi dia ke karyawan, ke organisasinya itu tinggi gitu. Oke lah, fair, tapi tugasnya yang dikasih sedikit, berarti nggak memaksimalkan apapun yang menjadi tujuan si perusahaan. Ada task management. Di sini tugasnya dikasihnya banyak, tapi relasi dia ke karyawan, ke organisasinya itu minim gitu. Berarti kalau misalkan dia merasa tugasnya selalu ditekan, sedangkan relasi dia ke karyawannya nggak ada, ini memicu hal-hal yang terjadi adalah karyawannya stres gitu. Middle of the road, sedang berarti hubungan ke karyawannya sedang, tugasnya juga sedang gitu. Yang paling bisa diterapkan, yang dianjurkan adalah tim manajemen. Tinggi semua, relasi ke karyawannya tinggi, terus tugasnya juga tinggi gitu. Karena sesuatu itu maksimal semua, keduanya berjalan selaras. Nah, ini penting buat kita semua harus perhatikan untuk hal-hal yang menjadi tipe kepemimpinan gitu. Ada selanjutnya adalah jenis perilaku kepemimpinan. Ada task oriented, fokus target. Jadi dia direkomendasikan atau cocok buat mungkin karyawannya yang dia suka deadline ketat, terus membentuk tim baru, selalu beradaptasi berarti ya. Lalu ada risiko. Berarti kalau di sini deadline-nya ketat ya kurang empati dong gitu. Ada yang selanjutnya ada relationship oriented. Fokusnya pada manusia. Dia cocok untuk tim kreatif, lingkungan kerjanya yang nggak ditekan, kerjanya santai gitu. Berarti resikonya kurang disiplin karena dia membiasakan untuk ya mungkin berlama-lama nggak ada tekanan yang menekan di sana, jadi kayak mengalahkan semuanya gitu. Ada transformasional. Dia seorang pemimpin itu harus mengubah dan menginspirasi. Habits yang buruk harus dirubah, sesuatu yang diarahkan harus diinspirasi.
Dampaknya bisa meningkatkan motivasi intrinsik dan mendorong inovasi gitu. Kan sebuah perusahaan itu nggak sekedar dia bisa menciptakan produk, tapi harus ada inovasinya. Kalau di sebuah organisasi berarti dia menuntut untuk si anggota divisinya itu bisa yang namanya kreatif, inovatif gitu. Ada transaksional, dia sistem imbalan, cocok untuk lingkungan kerja yang formal, terus sistem targetnya jelas. Berarti lingkungan kerja formal ya kayak di perusahaan gitu. Terus sistem targetnya jelas, dikasih target sekian sekian sekian, itu jelas gitu. Terus ada teori Laissez Faire Leadership. Dia si pemimpin ini ngasih kebebasan penuh buat karyawannya. Dia nggak mencampurin urusan mereka, terserah aja. Karyawannya bebas mengambil keputusan. Emang si karyawannya memicu untuk kreativitasnya tinggi dong, karena dia bebas berinovasi, bebas berkreativitas gitu. Kekurangannya nggak bisa dikontrol karena dibebasin aja, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mencampuri, nggak ada yang bilang kalau harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu kan. Terus ada indikator perilaku kepemimpinan gitu. Yang pertama kemampuan komunikasi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki skill komunikasi, karena menuntut apakah si pemimpin ini jelas dalam menyampaikan informasi atau enggak gitu kan. Terus dia juga harus punya yang namanya kemampuan mengambil keputusan. Dia cepat, tepat, atau ragu-ragu. Kalau cepat berarti ketika diperhadapkan dengan situasi, dia langsung bisa menyimpulkan untuk bagaimana solusinya, bagaimana hasilnya gitu. Tepat berarti nggak cuma cepat di sini, dia bisa profesional karena hasilnya adalah tepat gitu. Atau ragu-ragu, ternyata dia sendiri bingung untuk memutuskan sesuatu yang sedang diperhadapkan gitu. Terus harus pemimpin itu punya yang namanya kemampuan memotivasi, memberi semangat kepada bawahan. Jelas, karena seorang pemimpin itu nggak hanya sekedar dia ngasih tugas, dia ngasih target, dia ngasih sebulan ini harus jualan segini, tanggungan ini harus selesai dalam waktu segini, tapi dia harus memberikan semangat karena karyawan juga bakal bekerja kalau dia merasa dia dihargai, dia diberikan wejangan seperti itu. Ada seorang pemimpin harus bisa yang namanya dia punya kemampuan mengendalikan emosi, karena seseorang itu karakternya dia harus nggak cuman berdamai sih, tapi merdeka dalam hal emosionalnya. Dia nggak boleh gampang marah. Kalau marah, yang ada ketika diperhadapkan dengan situasi, dia bukannya memutuskan sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari sebuah permasalahan, ternyata dia malah marah-marah aja gitu. Berarti kan nggak kondusif, nggak profesional gitu. Seorang pemimpin juga harus mampu membangun hubungan, ya relasi tadi. Dia harus bisa dekat dengan karyawan gitu kan. Perilaku kepemimpinan dalam organisasi ya. Yang pertama menentukan arah organisasi. Jadi jelas visi misinya seperti apa, tujuannya mau dicapai gimana. Menciptakan budaya kerja, culture-nya yang udah diterapkan di dalam perusahaan itu menjadi habits mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memimpin gitu. Mengurangi konflik, ya harus menjadi tengah-tengah, bukan ketika misal diperhadapkan dengan suatu permasalahan karyawan, contohnya karyawan itu ada selek satu sama lain, ya perilaku seorang pemimpin ini di dalam organisasi bisa menengah-nengahi, bukan memihak satu sama lain. Terus bisa meningkatkan kerjasama tim gitu, membangun teamwork. Contoh nyatanya atau study case-nya, misal ada kasus satu pemimpin dia cuma fokusnya sama penekanan target, ya karyawannya stres, banyak yang turnover, dia harus resign. Terus kasus yang kedua, ketika pemimpinnya komunikatif dan suportif, karyawan tuh merasa nyaman, dia produktivitasnya meningkat. Ada kelebihan dan kekurangan perilaku kepemimpinan. Kelebihannya, dia bisa meningkatkan kinerja, membentuk tim solid, menciptakan lingkungan posesif. Kekurangannya, jika dia salah gaya, bisa muncul konflik dong. Tidak semua gaya itu cocok di semua situasi, jadi harus tepat memilihnya. Kesimpulannya,
Dari semua yang saya bahas di dalam video ini, perilaku kepemimpinan adalah faktor utama dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin yang baik harus fleksibel, adaptif, seimbang antara tugas dan hubungan. Karena pemimpin bukan hanya mengatur pekerjaan, mengatur organisasi, tapi juga bisa mempengaruhi manusia. Maybe that's all. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.